Hari ini hari Jumat, bulan puasa pula. Pasti banyak yang terawih dan weekendan, tapi thank you banget kalian masih setia nonton di sini. Semoga yang nggak nonton bisa nonton rekamannya juga. Cuman lebih bagus kalau bisa nonton secara live. Hari ini IHSG-nya stagnan bener-bener stagnan 0%. Perhatikan di sini, ini 0%. Tapi secara pergerakan tuh sebenarnya cenderung volatile guys gitu. Jadi sempat merah di awal sesi, tapi berhasil membaik di sesi yang kedua. Dan saham yang bergerak hari ini didominasi saham dari oil and gas seperti yang kita udah bahas berkali-kali, bahkan dari sebulan yang lalu sebelum kejadian MSCI itu kita udah bahas bahwa saham-saham oil and gas itu berpotensi bergerak gitu ya. Terus kemudian saham metals yang masih jadi tema kita juga. Terus kemudian ada saham rokok yang memang pergerakannya kemarin agak slow melo sideways, tapi bukan berarti dia turun gitu, bukan berarti tren turun. Terus kemudian disusul saham MAPI, ERA, dan saham lainnya Unilever, APLN, dan TAPG. Nah, jadi kemarin-kemarin itu beberapa hari kemarin tuh market udah mengantisipasi rebalancing MSCI hari ini. Jadi saham-saham yang lain itu kayak udah, kalau menurutku sih udah turun beberapa hari, udah discounted lah, udah terantisipasi. Jadi hari ini turunnya justru malah terbatas. Nah, yang membuat turun di akhir sesi banget itu ada saham Indofood yang memang downgrade dari keluar dari MSCI Standard Cap ke MSCI Small Cap, masuk ke MSCI Small Cap. Kemudian Aces dan Cleo yang keluar dari Small Cap ya. Jadi dia jadi turun gitu harga sahamnya, dan itu sangat normal sekali di sore hari ini tadi. Tapi di sore hari justru malah ada saham yang naik, yaitu ada GGRM, Brand, AMMN, dan Inco, dan kita akan bahas hari ini ya, malam hari ini. Nah, market value 38,2 triliun rupiah, di pasar reguler 23,9 triliun rupiah ya. Saham Indofood 1,8 triliun transaksinya hari ini, dan Indofood ini di net sell asing 511 miliar. Jadi segitu dampaknya dari MSCI yang padahal dia baru downgrade dari standard cap ke small cap, belum dikeluarin. Jadi dampaknya kalau misalkan amit-amit ya Indonesia masuk ke frontier market, tapi kemungkinannya sangat kecil sekali, kayaknya udah kecil banget deh kemungkinannya masuk ke situ. Itu asing bakalan jual gede-gedean, wah itu bikin market turun gitu. Terus kemudian hari ini transaksi kedua itu juga didominasi saham BCA 1,3 triliun rupiah, tapi ternyata banyakkan yang jual, net sell 580 miliar, dan saham Bumi 1,2 triliun rupiah ya, transaksinya 3 yang terbesar itu gitu. Itu di pasar reguler. Di pasar negosiasi hari ini ada transaksi lumayan gede, 14,3 triliun, dimana 11,6 triliunnya dari saham DSSA, not a buy recommendation, Bina 841 miliar, dan Indofood 292 miliar gitu. Dan selain BCA, Indofood yang di net sell asing, ada saham BNI, BRI yang di net sell asing juga, terus kemudian saham Petro 120 miliar. Pertanyaannya, kenapa sih saham-saham ini di net sell asing ya? Jawabannya sebenarnya udah terjawab di live aku kemarin, yang kemarin dapat berita tuh fresh banget ya, udah dibahas di live kemarin gitu. Sebenarnya karena S&P ngasih warning Indonesia ya. Sebenarnya ratingnya masih tetap sama, triple B, dan outlooknya masih tetap sama, stable, belum ada downgrade, baru warning aja gitu. Jadi mereka secara terbuka itu bilang ada resiko penurunan profil kredit Indonesia. Jadi S&P adalah lembaga pemeringkat kredit global. Tugasnya menilai seberapa aman suatu negara atas perusahaan itu di dalam membayar utangnya. Nah, kalau ratingnya bagus, investor tuh lebih percaya biaya utang lebih murah. Tapi kalau ratingnya turun, pastinya resikonya dianggap naik dan bunga bisa lebih mahal gitu ya. Maka setiap komentar dari lembaga pemeringkat yang beberapa diantaranya kemarin Moody's, terus ini S&P, masih ada satu lagi lembaga pemeringkat Fitch Rating yang berpotensi memberikan pendapatnya terhadap Indonesia gitu ya. Setiap komentar dari lembaga pemeringkat ini selalu membuat market waspada.
Sekarang S&P memberikan peringatan resiko karena beban bunga utang yang semakin besar di Indonesia. Normalnya Indonesia selalu menjaga supaya bayar bunga itu di bawah 15% dari total pemasukan negara. Sedangkan menurut laporan Bloomberg, angkanya kemungkinan sudah melewati 15% di tahun lalu. Jadi ada dua alasan kenapa angkanya tembus 15%. Yang pertama, ya, karena pendapatan negara itu lemah, terus sepanjang 2025 pendapatan itu turun 3,3%, jadi 2.756 triliun itu masih di bawah target 2.865 triliun. Nah, penerimaan pajak yang udah digenjot banget nih ya sebagai driver utama itu turun 0,7%. Nah, terus defisit anggaran juga mendekati batas. Indonesia tuh punya aturan sendiri sebenarnya, yaitu defisit maksimal 3% dari PDB. Defisit artinya pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah, kini angkanya mencapai 2,9%. Jadi menurut S&P, kondisi keuangan Indonesia itu memburuk lebih cepat daripada yang mereka perkirakan. Itu kata S&P ya. Gitu. Jadi mereka bilang bahwa Indonesia's budget deficit rises to post pandemic high gitu. Ya, jadi mulai merangkak naik lagi. Ya, jadi di pandemi kemarin itu kalau nggak salah sempat mencapai angka 6%, sekarang udah mulai naik ke 2,9%, di mana legal limitnya itu di 3%-an defisit. Ngerti ya defisit? Defisit itu apa sih? Defisit itu simpelnya pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Defisit itu kayak gitu. Nah, terus kenapa angka 15% ini dianggap penting? Balik lagi, 15% tadi itu apa sih sebenarnya? Bunga ya, bayar bunga itu dijaga harusnya di bawah 15% dari total pemasukan negara. Nah, kenapa angka 15% ini dianggap penting? Karena merupakan batas aman. Ya, jadi kalau bertahan di atas 15% dalam waktu yang lama, artinya risiko terus naik dan belum ada perbaikan. Maka S&P bisa aja menurunkan rating kredit Indonesia, dan kalau ratingnya turun, investor asing bisa makin keluar dari Indonesia. Sekarang udah mulai ancang-ancang ya. Kelihatan dari saham-saham big banks yang hari ini juga di net sell asing meskipun tidak terlalu banyak. Kemudian bunga pinjaman jadi lebih mahal, maka beban utang makin naik, rupiah bisa ikut tertekan. Dan kalau bunga pinjaman jadi lebih mahal, itu sebenarnya sangat sensitif sekali terhadap perekonomian Indonesia, terhadap masyarakat secara keseluruhan, dan bisa langsung dirasakan oleh semua lapisan masyarakat ya. Jadi kalau beban bunga makin mahal, dari sisi bisnis atau perusahaan mereka bebannya makin mahal, mungkin bisa ada gagal bayar, atau mungkin mereka akan melakukan efisiensi. Kalau efisiensi akan ada PHK dan sebagainya, dan itu sangat berisiko sekali gitu. Maka dari itu S&P memberikan satu warning meskipun belum downgrade. Ya, semoga saja Indonesia bisa memperbaiki semuanya, dan kekhawatiran dari S&P, Moody's, dan juga lembaga pemeringkat lainnya itu bisa menjadi view-nya bisa berubah ke depan. Nah, terus kemudian kita sekarang ngomongin MSCI yang kalian tanyain hari ini ya. Jadi saham Indonesia itu masih aman dari risiko downgrade MSCI untuk saat ini. Sebenarnya bukan aman, tapi probabilitas downgrade ke frontier market seperti yang diancamkan, sempat disampaikan lah, bukan diancamkan lah ya, dari MSCI. Lu kalau nggak transparan, lu kalau nggak rapi-rapi bisa turun ke frontier lo ntar bulan Mei kira-kira gitu ya. Tapi kemungkinannya menjadi semakin kecil karena jika free float turun drastis ke 10 atau 5%, sejumlah saham di Indonesia itu tetap memenuhi ambang batas emerging market MSCI. Nah, artinya penurunan free float itu memang belum cukup buat membuat saham Indonesia untuk turun kelas atau ke frontier. Cuman sebenarnya yang digarisbawahi oleh MSCI ini bukan soal free float saja. Yang digarisbawahi sebenarnya adalah transparansi. Oke ya. Jadi adalah transparansi, itu sangat penting sekali gitu. Jadi itu harus sangat diperhatikan ya, karena kalau sampai jatuh ke frontier market, duit asing tuh banyak keluar dari Indonesia.
gitu. Oke. Nah, tapi teman-teman semuanya sekali lagi, tapi seperti yang aku bilang beberapa waktu yang lalu, Indonesia ini unik meskipun ada banyak sentimen negatif, tapi masih ada aja saham yang bisa naik. Dan waktu itu kejadian MSCI bikin banyak saham kan turun atau terkoreksi, tapi ternyata kenyataannya juga masih ada yang naik gitu. Contohnya saham apa aja, seperti yang M-Trade udah review dan udah memberikan cuan lumayan banget. Saham-saham di sektor komoditas, baik komoditas metals, minerals, minyak, gas, dan juga energi batu bara gitu ya. Nah, dari kemarin abis di downgrade outlook-nya, bukan rating ya, downgrade outlook-nya oleh Moody's, kita ada buy beberapa saham yang memang buy-nya tuh bukan karena berita, bukan karena apa, karena memenuhi sistem super trader kita. Ya, jadi memenuhi sistem super trader kita, sebagai contoh seperti yang kita udah bahas beberapa hari kemarin, MBMA, Harum, dan juga aku lupa satu lagi, MBMA, Harum, Antam tuh benar-benar dapat di bottom. Nanti kita akan bahas juga kabarnya bagaimana. Oke ya, kalau kemarin kita banyak bahas saham WTI, kita mau bahas saham migas hari ini. Nah, Pak Purbaya itu minta harga gas harus kompetitif. Maksudnya apa sih sebenarnya? Harga gas kompetitif untuk industri domestik gitu ya. Jadi dalam plan of development, harga gas dari blok Masela tuh tercatat sekitar 6,8 dolar per MMBTU gitu. Jadi Pak Purbaya minta harga yang nantinya diterima oleh pelaku industri itu sekitar di angka 9. Ya, margin keuntungan pegas itu potensi sekitar 32%. Nah, jadi artinya apa? Artinya margin keuntungan yang diambil itu jangan terlalu besar gitu ya, dan harus efisien, khususnya ditujukan untuk pegas selaku distributor utama. Nah, dampaknya ke market industri manufaktur bisa diuntungkan karena biaya energi bisa dipangkas gitu ya. Tapi buat pegas sendiri gimana efeknya ya, nanti kita akan lihat saham pegas chartnya bagaimana, atau langsung aja kita lihat sekarang ya, daripada nanti kelupaan. Yuk kita lihat yuk ya. Terlepas dari berita yang seperti itu, justru pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, ada pembatasan ekspor produksi ya timah, terus kemudian pembatasan untuk batu bara ya. Sekarang minta harga gas untuk kompetitif. Hari ini pegasnya malah breakout guys. Dan M-Trade udah ada ngantuk yang di tok-tok yang detail, langsung ke IG aku @elonme_official. M-Trade udah ada dari 23 Februari kemarin. Kalau kalian nggak punya saham ini ya tidak semua saham harus kalian punya gitu ya. Dan saat ini cuan sekitaran 5%-an di M-Trade ya. Ini cuan sekitar 5% guys. Dan masih ada potensi untuk naik. Lo kok bisa tahu sih waktu itu belinya karena apa? Pertimbangannya simple guys. Belinya tuh pertimbangannya karena breakout dari konsolidasi, breakout dari pattern ini, udah gitu aja ya. Dan ini melanjutkan mengubah stage dari stage stage 4 turun, terus kemudian stage 1, kemudian jadi stage 2, ini 3, sempat 3 sedikit sebentar, balik jadi 1 lagi, jadi 3 bisa jadi 1, dan ini jadi ke stage 2 lagi, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini saham pegas ya, masih bisa naik, cuman kalian jangan beli di atas. Ini udah jangan dibeli. Kalau mau beli tuh tunggu turun, tunggu retrace. Bisa turun nggak sih? Jangan-jangan nanti turunnya setelah naik jauh ya, masih lebih bagus sih daripada kamu beli di pucukan di atas. Beli di atas karena kamu tidak tahu beli di atas tuh pucuk atau tidak gitu ya. Sekarang sih masih ada upside-nya. Kalau beli di posisi sekarang agak-agak nanggung posisinya. Yuk kita ke Akra yang ada kaitannya juga dengan industri minyak. Nah, Akra ini per hari ini tadi mantul sekitar 3%, tapi sekali lagi kita cuma mau ngingetin bahwa trennya itu masih sideways. Dan saham ini perusahaan bagus yang kalau aku perhatikan ini nggak digoreng-goreng, maka dari itu ya agak susah naiknya ya. Target labanya masih tumbuh 7-10%, manajemen udah kasih guidance resmi, dan artinya bisnis inti Akra itu masih stabil dan bukan cuman harapan aja gitu. Dan mesin cuannya bergeser ke infrastruktur dan utility yang lebih stabil, pendapatan lebih bisa berulang dan lebih defensif. Terus kemudian penjualan lahan industrinya naik, jadi dia juga ada bisnis di properti industrial GP gitu ya.
Terus bisnis utilitasnya juga tumbuh 110% secara tahunan di 2025 dan masih lanjut di 2026 seiring tenannya mulai beroperasi. Jadi perusahaan ini sebenarnya bagus dan juga dividennya juga dulu secara historical dividennya juga bagus guys gitu. Nah, jadi bisnis utilitasnya Akra ini merupakan salah satu hidden gemnya Akra gitu. Kemudian capex-nya dia juga naik 1,2 T, artinya ada ekspansi yang lumayan serius dan dividennya konsisten sekitaran 8% yieldnya di 2025 gitu ya. Jadi 2026 itu nanti target payout ratio-nya 70-90% laba atau laba yang dibagikan perusahaan untuk menjadi dividen itu sekitar 70-90%. Dan ini menjadi magnet kuat buat investor untuk income dan juga income investing, itu artinya investasi untuk mendapatkan dividen, sebutannya income investor ya, dan juga defensive investor gitu. Kemudian BBM dan distribusi itu mulai pulih di first quarter 2025 ini. Jadi ceritanya nih ada bonus LNG dan juga JP itu properti industrialnya gitu ya, dan ada potensi akuisisi. Nah, Akra tuh juga bilang mereka juga mencari pertumbuhan non organik melalui akuisisi perusahaan yang sedang beroperasi gitu, tapi belum ada rincian lebih lanjut. Jadi bagus untuk di watch. Jadi perusahaan bagus ini, tapi ya memang pergerakannya agak sideways gitu ya. Oke, terus kemudian mari kita lihat saham Medco gimana kabarnya. Tapi sebelumnya aku penasaran dengan harga oil. Mari kita lihat harga oil. Teman-teman yang di TokTok yang di YT. Minyaknya hari ini breakout lagi guys ya. Hari ini minyaknya, harga minyak breakout meskipun kemarin sempat ada retracement ya. Jadi mari kita lihat sekarang saham minyak yang berikutnya yaitu Medco. Medco hari ini juga mantul tapi belum ada breakout lagi, tapi cakep banget. Dan M-Trade, lagi-lagi M-Trade ini dapat di bawah banget buat Medco. Teman-teman semuanya yang ada di TokTok Diet langsung ke IG aku @ellenmay_official. Nah, M-Trade udah cuan sekitaran 15% dan kita buy-nya di bottom waktu itu di 6 Februari setelah drama-drama MSCI dan juga Moody's ya. Kemudian tahu nggak kalian kalau investor global ini lagi ngeborong saham Medco ya, jadi American Century Cost yaitu akumulasi 78,72 juta lembar saham Medco, total nilainya 125,6 miliar rupiah, dan BlackRock 1,27 juta lembar atau nilainya 2,03 miliar aja sih gitu ya. Jadi perhitungannya nilai pakai asumsi pakai harga average Februari 2026 kira-kira di total nilainya itu kira-kira segitu, dipakai harga rata-rata 1.596-an tuh asumsinya di sini gitu. Nah, di sisi lain sebagian besar produksi migas Medco tuh dari kontrak jangka panjangnya dengan skema take or pay sehingga bisa memberikan arus kas yang lebih stabil meskipun harga minyak berfluktuasi arahnya kemana. Arahnya ini udah turun sebenarnya di supportnya dan dia bisa berpotensi sideways dan lanjut menguat. Jadi congrats untuk M-Traders yang udah punya di tanggal 6 Februari. Oke ya, yang belum join M-Trade gimana? Boleh belajar di M-Trade Start kalau mau gratisannya di tanggal 7 Maret, tapi gratisnya ini terbatas sebenarnya. Jadi teman-teman langsung aja klik di sini di Igoi aku, Igoi Live di bawah ini. Sekarang bisa klik link ya, nanti diklik dulu, nanti abis live kalian bisa isi gitu ya, atau sambil nonton live sambil isi bisa juga. Formulir pendaftarannya di situ dan pasang di kalender kamu 7 Maret itu jam 10 pagi, hari Sabtu jam 10 pagi. Wah, tapi aku kerja. Nah, setiap kita ada mengulang M-Trade Start, kalau kamu nggak bisa terus, kamu mesti make time, paling enggak satu M-Trade Start kamu mesti make time. Kenapa? Dengan kamu make time ini sebenarnya ini sangat berkontribusi sekali buat pertumbuhan skill kamu, soft skill kamu, dan bisa berkontribusi buat ya hidup kamu dalam jangka panjang gitu ya. Jadi menurut aku sih ini penting, ini awal dari kamu menjadi super trader. Pentingnya super trader, ngerti metode super trader tuh bukan cuma buat trading saham guys, tapi kamu jadi ngerti nilai mata uang itu siklusnya kemana, dan kamu bisa muter duit itu intermarket diversification, pindah duit kemana, kamu tahu mana yang lagi murah, mana yang lagi mahal gitu ya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham rokok ya. Aku mau bahas saham rokok. Teman-teman semuanya,
aku mau ke gudang garam ya. Jadi emiten rokok itu diproyeksi positif ya. Jadi potensi meningkat didukung oleh cukai rokok yang tidak naik di 2026 sehingga memberikan ruang pada perusahaan untuk melakukan pengetatan pengendalian biaya dan mulai berkurangnya tekanan akibat rokok ilegal gitu. Yuk kita lihat sekarang gudang garam gimana kabarnya gudang garam. Oke, jadi kinerja emiten rokok diproyeksi positif. Gudang garam ini revenue-nya di 2026 itu proyeksinya turun 7%-an, tapi secara net profit itu proyeksinya naik 74%. Ya, jadi proyeksinya secara net profit itu naik 74%-an. Sorry ya, ini layarnya jadi begini. Oke. Terus secara metode super trader ini kemarin sebenarnya sempat agak-agak breakdown trennya sempat agak turun. Kita coba bikin gambarnya kayak gini. Sorry, ini aku ganti ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini adalah aku mau gambar di sini. Path aja ya. Ini anak tangga pertama. Ini adalah anak tangga pertamanya dia, terus kemudian breakout, terus kemudian ini adalah anak tangga keduanya dia, terus dia breakout lagi, terus ini adalah anak tangga ketiganya dia. Aku gambar kayak gini. Terus breakout lagi, ini adalah anak tangga keempatnya. Dan anak tangga keempatnya ini hari ini tadi dia berusaha menjebol anak tangga keempatnya. Oke ya, jadi ini kayak ngegambar apa ini? Gambar kotak kok kayak gini. Bentar aku cari rectangle aja deh. Kalian yang ada di TokTok yang diete ke Igoy aku @elonmay_official ya. Oke, nah begini lebih rapi. Ini lebih rapi, ini anak tangga 1. Ini masih anak tangga 1 sih, si imut si kecil ini aku anggap 1 nih. 1, 2, terus kemudian ini anak tangga ketiga. Sudah anak tangga ketiga. Dia berpotensi untuk menguji level 17.625. Gambarnya potensi gini guys. Ya, kira-kira kayak gini. Bisa naik lagi nggak? Bisa banget. Dan hari ini breakoutnya cakep banget ya. Kalau mau buy sebenarnya di 16.900 atau 17-an sih gitu ya. M-Trade ada 2 jangka tunggu. M-Trade, let me check. M-Trade ini udah tektok beberapa kali dan kita baru buy lagi di 18 Februari. Di 18 Februari ya. Sebentar ya. Aku coba cek dulu. Aku ngecek dulu gudang garam. Aku buka dulu. Udah jam 9 malam. Ngantuk nggak kalian? Hebat ya kalian ya. Masih nonton terus live aku. Ya, ini gudang garam. Ini guys, gudang garam. Ini di M-Trade tektok berkali-kali. Ada jangka menengah, jangka pendek, tektok terus. Ini kita masih hold yang jangka pendek 1-5%-an. Baru aja masuk lagi karena udah di atas. Jadi kita masuk buat jangka pendek doang. Oke, terus kemudian HMSP ya. Jadi HMSP apa kabarnya?
HMSP juga, M-Trade juga udah ada beberapa hari kemarin dan ini masih on track. Jadi kemarin pas kalian nanya ini turun gimana, masih turun normal correction aja. Ini masih on track juga, masih bisa naik juga guys. Cuman memang udah anak tangga keberapa nih kalau HMSP ya, dia bukan anak tangga pertama atau kedua, jadi udah agak tinggi. Maka dari itu kalau kalian beli di atas ini buat cuan bungkus aja. Ini anak tangga kedua, aku jadiin satu deh yang ini karena breakoutnya nggak kenceng. Terus kemudian anak tangga ketiga ya sama, ini masuk anak tangga keempat, dia anak tangga keempat di sini. Si HMSP belum breakout sih, anak tangga keempatnya lumayan curam kayak gini ya. Jadi udah masuk anak tangga keempat biasanya kalau kayak gini kita jangka pendek aja. Kayaknya HMSP masih ada jangka menengah, yang gudang garam yang lebih ke jangka pendek aja gitu ya. Jadi HMSP ini akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa. Udah deh hari ini tanggal 27 tuh hari ini ya, jam 9 pagi. Agendanya dia minta restu buat perubahan susunan direksi tapi belum ada informasi detail. Oke, ASII yuk, kita ke Astra International yuk. Lagi ngerilis laporan keuangan full year 2025. Pendapatan turun 1,6%, laba bersih turun 3,3%, chartnya sideways, nggak begitu signifikan. Kita langsung skip aja, kita ke ENRG. Hari ini breakout guys, hari ini breakout. Energinya ini bentuknya ada bentuk cup and handle gede gitu ya. Laporan keuangannya pendapatan naik 7%, laba bersih naik 21,4%, totalnya laba bersihnya 91,53 US dollar. 91,53 US dollar tuh berapa rupiah ya? 91,53. Oke, coba aku hitung dulu berapa guys. Ci mau tanya pendapat tentang Inet sebentar ya, sabar ya. Hmm. 91,53 juta US dollar. $91,53 juta US dollar berapa rupiah guys? Kalian bisa hitungin nggak? $1,54 triliun. 1,54 triliun. Apa itu tadi? Angka apa tuh? Laba bersihnya ENRG 1,54 triliun. Oke, naik berapa? 21%. Oke, kita ke BRIS yuk. Udah lama kita nggak lihat BRIS. Gimana kabarnya BRIS nih? Ya ini BRIS ini memang menguji kesabaran, tapi patternnya sebenarnya masih cakep sih sampai per hari ini ya, asalkan 2310-nya nggak dijebolin. Jadi butuh kesabaran sih. Pendapatan bagi hasil bersihnya naik 11% guys secara tahunan di first month 2026 atau Januari 2026. Laba bersihnya naik 17%, financing kreditnya tumbuh 15% sesuai dengan guidance atau perkiraannya mereka. Dana pihak ketiganya naik 16% ya. Jadi BRIS ini lumayan menarik, dia lagi bikin anak tangga yang kedua. Jadi kalau anak tangga kedua maksudnya belum terlalu telat gitu loh guys buat nge-hold gitu ya. Tapi memang gerakannya nggak cepet-cepet banget, dia agak-agak slow mellow gitu. Oke, terus comparison kinerja big banks di info di MFast, kan di info di MFast atau malah udah di info ya. Aku mau jawabin pertanyaan kalian. Turn on comment dan aku cek pertanyaan tumben live hari Jumat. Hari Jumat emang harusnya live sih. Cuman kadang-kadang aku pergi aja, kemarin kebanyakan libur ya kan. Indi Tins AMMN, Elsa ADMR Archie, Indika Energy. Kemarin kita cut lossnya sih BEP aja sih. Hari ini naik wait and see dulu aja, patternnya kemarin bentuknya kayak gini ya, ini bakalan sideways dulu. AMMN ini juga bakalan sideways, wait and see dulu guys. Patternnya kurang tajam. Fuzzy Mulberry selalu pertanyaan di atas, banyak sih yang ditanyain. Antam BTN, HMSP sudah aku bahas jadi aku nggak bahas lagi. Antam ya, Antam posisi nanggung ya, kalau mau beli turun dikit lagi deh posisi nanggung. M-Trade sih masih ngehold yang barang bawah, cuman kalau mau beli lagi
posisinya wait and see dulu ya. Jadi M-Trade masih ada di cuan sekitar 13% guys. Oke, terus kemudian apa? BBTN HMSP. BBTN ya. BBTN nggak mau turun, harusnya sih dia mestinya harusnya turun sih karena volumenya udah divergen gini. Jangan masuk dulu deh, wait and see dulu ya. M-Trade juga udah ada dari bawah dan sekarang lagi ngehold cuan 9%-an. Terus energi udah aku bahas tadi. MBMA kayaknya udah, Medco udah ya. MBMA kita tadi buy on weakness buat jangka pendeknya, jangka menengahnya ngehold masih cuan 38%. Keren kan ya. Terus apalagi tadi ya? Apalagi tadi? Aduh, banyaknya kalian nanya saham macam-macam. Toba. Lagi sideways. Ratu. Kita watch saham ini. Kita lagi nge-watch saham ini. Oke ya, Ratu kita lagi nge-watch. Terus kemudian selain Ratu ada Raja kita lagi nge-watch juga guys. Kita lagi nge-watch saham Raja, potensinya akan bisa seperti ini. Sabar. Mana ya tadi? Path, aku mencari path di mana sih? Kalau buru-buru malah jadi begini. Twing. 4.000 sih best price sih kalau bisa dapat di situ. Oke, terus asalkan nggak jatuh dengan volume ya. BRMS sama kita lagi watch juga, udah lewat hari ini. Sepertinya ujian badai kecil berlalu ya, kita lagi mau nge-watch lagi nih. Unilever cakep, potensi breakout ini. Disclaimer ya guys ya, jangan dihajar langsung semuanya. M-Trade ada beberapa hari yang lalu ini, tapi patternnya model kayak gini, ini tanda-tanda dia mau breakout sih. Apalagi hari ini volumenya cakep, bisa begini nih. Bumi sudah CL gak miss? Oke, Bumi, mari kita lihat. Bum enggak. Karena tadi dilihat candlenya doji gitu naik, jadi kita wait and see lagi gitu. Oke, Dewa Dharma Henwa. Misalnya bagaimana nasib AMRT ya, embo, jangan dibeli dulu lagi begitu. Dewa kita watch. Jadi kesimpulan malam hari ini di penghujung live justru malah kita banyak nge-watch saham-saham perkongloan yang lucu-lucu itu tadi. Nggak lucu deh, saham-saham dari sektor komoditas maksud aku, bukan cuman perkongloan aja gitu. Bumi, Dewa, apalagi tadi ya, energi malah breakout. Raja, Ratu di watch. Unilever itu bisa breakout, potensi breakout. Enak ya kalian ya, tinggal dengerin aku gini. Belajar di M-Trade guys, biar kamu nggak telat-telat tradingnya. Tapi itu juga kadang-kadang M-Trade belinya juga di atas ya kan, beli breakout guys. Google nanya Alphabet, kamu kalau mau beli Alphabet sekitar 300 sampai 298. Dapat banyak spill, masih ada spillnya lagi di Morning Briefing M-Trade hari Senin jam 8.15 ya. Dapat banyak spill udah. Besok jam 10 ada US Start untuk teman-teman M-Traders yang mau naik kelas, M-Traders Indonesia yang mau naik kelas ke M-Trade US. Dan penting banget kamu mempelajari market global ya, jadi jangan cuma ngerti satu instrumen doang. Aku tidak meng-encourage kalian untuk ngeluarin duit dari Indonesia, kagak ya, karena kamu mau trade global market di Indonesia juga sekarang sudah banyak. Kita bekerja sama, ada dengan Nanovest, dengan Peluang, ada dengan Reku, pilihannya banyak ya. Dan gimana cara buka akunnya nanti juga dibimbing. Yang jelas besok kalian belajar dulu aja yang di teman-teman di M-Trade ID di M-Trade US Academy. Mungkin buat kalian yang belum bergabung di M-Trade ID atau belum bergabung sebagai M-Traders saham Indonesia, harap bersabar ya, karena kita lagi mempersiapkan sesuatu, mempersiapkan
Satu fondasi supaya teman-teman semuanya yang non Mtrade ID bisa ikutan belajar global market. Saya Ellen May, salam profit, semoga bermanfaat ya. Gak ada kelas bulanan, emang boleh kelas bulanan. Kelas kok bulanan? Emangnya haid? Enggak. 1 bulan tuh dapat siklus apa? 1 bulan dapat siklus apa? Belajar tuh 1 tahun minimal. Itu dapat siklus naik, dapat siklus turun gitu. Nggak bisa kelas 1 bulan. Emang kamu mau jadi dokter? Kamu mau jadi akuntan? Belajarnya sebulan. Iya, belajar sahamnya, patternnya bisa sebulan. Tapi kamu belajar dari Mr. Market itu menurutku nggak bisa sebulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Oke? Ya wes, gitu aja selengkapnya di Morning Briefing Mtrade hari Senin. Dan jangan lupa kalian Mtraders ID, besok kalian ada kesempatan untuk belajar di US Stocks lagi. Dadah! Sebulan, bulanan lagi dia bilang, bulanan. PMS kali, PMS. Kelas mini, light class. Light class kan Mtrade Start, gratis tuh. Aku kasih gratis, linknya di sini. Yang mau gretongan, DM saya EMTRADESTART tanggal 7 Maret 2026 jam 10. Oke? Bye-bye. Huhu. Huhu lagi. Huhu. Wes untuk gratisan banyak masih huhu. Nyicil bisa nyicil. Udah. Good night, happy weekend. Mingguan meneh, bye-bye, dadah. Inko, oh iya, Inko sama Inet lupa dibahas. Bonus buat yang belum keluar. Inko breakout guys, Inko breakout guys. Mtrade dapat berapa banyak ini? Lu tapi 5%, 10% doang itu loh. Kalau ngerti sistemnya sih mau lebih dari itu juga nggak apa-apa. Mau naik kelas lagi dari Mtrade ke workshop super trader, cuan 9%, hold aja, jangan dikejar di atas, jangan dikejar di pucuk. Inet ini lagi, kalau patternnya sih cakep sih ya, cuman kita mesti ngecek ya liquidity-nya bagaimana. Oke? Jadi aku watch juga, tapi aku mau lihat liquidity-nya gimana. Sehat terus semuanya, sehat terus Sampurna, sehat semuanya. Saya Ellen May, salam profit selengkapnya di Morning Briefing hari Senin. Dadah! Jangan lupa yang mau belajar di Mtrade Start 7 Maret, DM saya EMTRADESTART. Kalian bisa belajar basic trading, basic cara menganalisis saham dengan metode super trader. Good night, Tuan An, happy weekend.